Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman semuanya, gimana caranya install website sekolah secara gratis ke dalam komputer kita masing-masing atau ke localhost. Nah, sebelum proses instalasi, teman-teman harus pastikan dulu di komputer teman-teman sudah terinstall yang namanya XMPP. Kalau belum, teman-teman bisa install terlebih dahulu XMPP-nya. Nah, kalau belum dan masih eh, bingung atau perlu bantuan gimana cara instalasi XMPP, di channel ini juga sudah disediakan bagaimana cara instalasi XMPP yang terbaru. Oke, kalau sudah instalasi XMPP, kita cek dulu dan kita aktifkan XMPP-nya, dan harus dipastikan bahwa APC dan MySQL-nya ini warnanya hijau, ini tandanya sudah aktif. Kalau belum, teman-teman bisa klik start di bagian ini sampai warnanya hijau. Yang perlu kita aktifkan yaitu Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita masuk ke website officialnya, di mana website itu menyediakan source code dari website sekolahnya, dan kita bisa download dan kita install di komputer kita masing-masing. Kita buka websitenya, yaitu kita masuk ke sekolahku.web.id. Nah, ini dia websitenya. Ini ada yang versi gratis dan versi berbayar. Nanti teman-teman bisa melihat apa sih perbedaan antara yang gratis dan yang premium. Kali ini kita akan coba instalasi website sekolah yang gratis ini ke dalam komputer kita masing-masing terlebih dahulu ya. Sebelum kita nantinya install di hosting atau ke online seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu demonya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini websitenya seperti ini. Jadi kalau kita berhasil install websitenya, ya tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada profil, visi dan misi, kategori berita. Ini ada direktori alumni, guru dan peserta didik. Ini ada menu pendaftaran alumni, PPDB ya. Kita bisa membuat formulir PPDB. Kita juga bisa membuat hasil seleksi, cetak formulir, dan fitur download formulir. Ini juga ada galeri foto dan galeri video, serta hubungi kami. Ya, saya kira yang gratis ini juga cukup komplit ya fiturnya. Ini tampilan dari homepage-nya, dari tampilan depannya. Oke, langsung saja kita install di komputer kita terlebih dahulu ya. Nah, ini kita langsung download versi terbarunya, versi 2.4.11 ya. Kita klik. Nah, kalau sudah muncul, kita langsung klik tombol download yang ada di pojok kanan atas. Kita tentukan direktori penyimpanannya terlebih dahulu. Saya akan simpan hasil downloadnya di nah, di sini sudah saya sediakan. Kita save dan download. Nah, ini sudah beres dan hasil downloadnya. Kita buka. Nah, ini. Lalu kita ekstrak. Ini dia hasil downloadnya.
Langkah selanjutnya yaitu kita akan simpan folder CMS sekolahku versi 2.411 ini ke dalam folder localhost kita. Kita copy ke C xmpp htdoc. Nah, kita paste di sini. Jadi jangan salah ya, ketika kita sudah instalasi XMPP, biasanya saya installnya di C. Nah, di C ini ada XMPP dan htdoc. Nah, di sini kita simpan source kodenya. Lalu kita buka. Nah, di sini juga sudah ada panduannya sebetulnya ya. Panduan bagaimana cara kita install. Ada cara install secara manual dan cara install menggunakan installer. Yang akan saya coba jelaskan di sini, saya akan coba install secara manual saja ya. Kalau sudah terinstall dan kita copy di htdoc, kita rename saja foldernya dengan nama CMS sekolah biar lebih mudah diingatnya nanti. Nah, sudah terinstall dan kita sudah kopikan ke dalam htdoc ini. Selanjutnya kita akan tes ya. Cara ngetesnya kita klik di bagian address bar, localhost. Tadi nama foldernya itu CMS sekolah karena sudah saya rename. CMS sekolah ini not found, berarti dia tidak bisa membaca ini ya, tidak bisa membaca apa itu CMS. Nah, ini kelebihan S. Kita hapus. Nah, ini salah. CMS kurang S ya. Sekolah. Nah, ini sudah terbaca sebetulnya. Foldernya sudah terbaca nih. Localhost CMS sekolah. Tetapi kenapa muncul error? Ternyata di sini kita butuh yang namanya database dan kita belum buat database-nya. Nah, untuk membuat database kita masuk ke address bar lagi. Kita ketikkan localhost /php/myadmin. Nah, localhost php/myadmin ini fungsinya untuk kita membuat database-nya. Nah, untuk membuat database kita klik new. Kita beri nama database-nya, misal kita db sekolahku ya. DB sekolahku, kita create. Nah, ini database-nya sudah terbuat, namun masih kosong. Nah, untuk mengisi database-nya kita klik import. Lalu kita cari lokasi database-nya. Nah, di source kode sekolah yang tadi, di source kode sekolahnya sudah terdapat database-nya juga ya. Tadi kita nyimpannya di C, XMPP, htdoc, dan CMS sekolah. Nah, ini dia database-nya. Kita klik db cms sekolahku.sql, lalu kita open. Kalau sudah, kita klik go. Nah, import has been successful. Jadi database dari source kode sekolahnya sudah masuk ke dalam database kita dengan nama db sekolahku. Nah, contohnya kategoris ini. Nah, ini kategorisnya sudah masuk ya. Datanya sudah pada masuk. Kita ingat-ingat nama database-nya yaitu db_sekolahku ya.
Lalu kita cek lagi, kita enter dan ternyata masih error. Kita harus setting terlebih dahulu di source code CMS sekolahnya, yaitu di database.php. Kita masuk ke htdoc CMS sekolah, application, config. Nah, pada bagian database.php kita edit filenya, kita double klik. Teman-teman bisa membukanya dengan notepad. Kalau saya ini sudah terinstall yang namanya Sublime. Nah, kita cari di bagian bawah, kita edit sesuaikan dengan nama database kita gitu. Nah, ini hostname-nya karena kita di localhost di komputer kita masing-masing, maka namanya localhost. Nah, nanti kalau kita misalkan di online, hostname-nya bisa saja berbeda, lokasi database dan servernya, lokasi database dan lokasi file source code-nya. Berhubung kita di localhost dan di komputer kita masing-masing, ya kita isikan localhost. Username-nya kita isi root, username dalam arti username database-nya ya. Terus passwordnya kita tidak bikin, kita kosongkan saja. Nah, ini nama database-nya tadi kita sudah bikin yang namanya ini db_sekolahku. Nah, kita sesuaikan di sini. Nah, kalau misalkan di sini db sekolah, nah kita juga harus ganti di sini namanya db sekolah. Karena ini di sininya kita bikin namanya db sekolahku, maka di file database.php kita sesuaikan db_sekolahku. Lalu kita save, kita masuk ke browser lagi. Nah, kita coba refresh. Nah, ini websitenya sudah jadi, sudah terinstall di komputer kita atau di localhost. Localhost_cms sekolah. CMS sekolah yang di sini nih. htdoc CMS sekolah. Seperti itu, teman-teman. Jadi websitenya sudah berhasil kita install ya. Kita klik hubungi kami. Nah, ini sudah terinstall. Nah, ini kan profil isinya seperti ini. Visi misi seperti ini, ada tulisan lorem ipsum dolor sit amet, ini defaultnya ya. Jadi ini bisa kita edit, kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misal kita ini mengganti kepala sekolah atau mengisi deskripsinya gitu. Lalu kita isi direktori alumni, mengisi direktori peserta didik gitu. Ini kan masih kosong. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa merubah ini semua ya? Menyesuaikan ini blognya segala macam. Kita masuk ke adminnya. Nah, untuk masuk ke admin, kita buka localhost CMS sekolah. Nah, kita buka new tab aja ya supaya agak bingung. Nah, di sini kita buka CMS localhost CMS sekolah /login caranya nih. Username dan password kita isikan administrator. Jadi ini merupakan username dan password defaultnya. Administrator. Kita sign in. Nah, inilah dia tampilan dari web adminnya. Jadi kita bisa membuat artikel, bisa merubah deskripsi, bisa merubah nama sekolah. Ini kan namanya SMA Negeri 9 Kuningan. Kita bisa rubah nih nama sekolahnya apa. Kita coba cek di pengaturan profil sekolah. Nama sekolah ininya kita ganti misalkan Sekolah Bandung. Kita update.
data Anda berhasil disimpan, lalu kita cek lagi di websitenya. Nah, ini sudah berubah ya. Ini juga sudah berubah menjadi Sekolah Juara Bandung. Selanjutnya kita akan coba merubah posting dari website ini. Misal dari sampel post 1 ini kita akan rubah dan deskripsinya kita akan rubah. Caranya sama, kita masuk ke admin dan kita cari yang namanya blog, terus tulisan, dan kita tampilkan semua tulisan. Nah, di sini daftar dari posting yang atau berita yang telah kita buat. Nah, untuk merubah sampel post yang pertama, kita klik di bagian tombol edit. Kita edit judulnya, misal install sekolah. Lalu pada bagian deskripsinya juga kita edit menjadi misal alhamdulillah sudah Nah, itu untuk deskripsinya. Terus kita juga bisa isi gambarnya atau kita mengganti gambarnya. Misal saya punya gambar seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, data Anda berhasil disimpan. Kita cek lagi di websitenya. Kita refresh. Dan kita refresh websitenya. Nah, ini sudah muncul ya. Judul baru, deskripsi yang baru, dan gambarnya juga sudah berubah menjadi gambar yang baru. Kita lihat semua tulisan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara instalasi website sekolah gratis di localhost. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan atau komentar atau apapun itu, silakan isikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.